Selamat siang buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena siang hari ini kita masih diberkati dan kita dalam keadaan sehat. Terpujilah namamu ya Bapa, karena dari pagi hingga siang hari ini Engkau masih dan selalu menyertai kami dalam keadaan sehat dan badan kami terasa segar. Terima kasih ya Bapa untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun juga. Terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan kembali. Kita undang Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, puji dan syukur anak-Mu panjatkan hari ini ya Bapa, untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu hingga siang hari ini ya Bapa. Kami boleh merasakan kesehatan, kebugaran pada tubuh kami dan jiwa kami. Saat ini kami akan membaca firman-Mu, ajari kami supaya kami mengerti Bapa, apa yang ingin Engkau sampaikan ke dalam hati kami masing-masing. Ajari kami Bapa, supaya kami juga melakukannya, dan bukan hanya membaca, bukan hanya mendengar, bukan hanya mengerti, tapi kami juga melakukan dan memuliakan nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Dosa kami yang banyak ya Bapa, hapuskan supaya jangan terhalang berkat-berkat yang akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan kembali. Silakan kalian nonton yang untuk di part 171. Judulnya Penetapan Perjamuan Malam. Jadi semuanya sangat berkaitan, jadi silahkan kalian nonton supaya untuk sampai saat yang sekarang ini kita bisa masuk lagi ke part 172-nya. Ayatnya di 4 kitab ya, Yohanes, Matius, Markus, dan Lukas. Tapi aku akan baca hanya yang di Yohanes saja. Ayatnya aku kasih di bawah perikopnya ya. Yesus memperingatkan Yudas. Jadi di bawah judulnya ini ada di Matius 26 ayat 21 sampai 25, Markus 14 ayat 18 sampai 21, Lukas 22 ayat 21 sampai 23. Yang aku baca sekarang adalah Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya, di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya Aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas, karena Yudas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Jadi di sini udah jelas sekali ya, kalau kita mau runut ceritanya, ketika dari aku ada catat di sini. Di part 168 itu, kita udah tahu iblis masuk ke dalam Yudas dan kemudian Yudas datang kepada orang-orang Farisi dan dia berkata, "Kira-kira apa yang kalian akan kasih sama aku kalau aku menjual Yesus atau memberikan Yesus kepada kalian?" Kemudian orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan pokoknya gerombolannya itu, dia memberikan 30 keping perak uang kepada Yudas. Mulai dari saat itu, Yudas sudah terikat kontrak dengan mereka artinya. Atau si orang Farisi ini kan jubahnya aja dia ahli ya, ahli Taurat ya, atau ahli-ahli kitab, atau kepala-kepala rumah ibadat. Tapi sebenarnya di dalam mereka adalah iblis yang bekerja atau yang berbicara. Karena mereka adalah kaum-kaum di mana Yesus mengatakan, "Percuma engkau menyembah, memuliakan aku dengan bibirmu, tetapi hatimu jauh daripadaku." Pada saat itu juga, Yudas menerima 30 keping perak itu. Dan akhirnya Yudas mencari cara bagaimana untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Disitulah ketika
perjamuan. Aku sudah katakan tadi di 4168, silakan kalian baca itu. Ketika di situ si Yudasnya kemasukan setan. Jadi dia pergi mengambil uangnya, dan pada saat dia kembali bergabung bersama Yesus dan murid-murid yang lain, untuk di 4170 kita akan bacakan ya, biar aku ingatkan lagi ayatnya. Di Yohanes 13 ayat 2, mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Akarnya itu sebenarnya si Yudasnya kan sudah pergi ke orang Farisi itu menjual Yesus. Kemudian semenjak dari situ kan pasti akan ada lagi pekerjaan jahat, pekerjaan setan, yaitu untuk menyerahkan Yesus pastinya. Padahal kalau kita baca untuk yang di 4170 itu, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, yang dimana dia adalah sekelas Tuhan, dan murid-muridnya itu juga orang biasa ya. Ada yang orang nelayan, ada orang yang pemungut cukai, di mana pada saat itu pemungut cukai itu adalah orang-orang berdosa ya. Pemungut cukai itu aku sudah kasih tahu di video yang lalu, silakan kalian nonton aja, jadi biar nggak panjang videonya ini. Pokoknya kalau udah pemungut cukai orang berdosa aja ya. Jadi orang-orang seperti yang dunia ini katakan adalah ketidaklayakan, orang-orang yang sepertinya nggak sekolah, sepertinya nggak tahu apa-apa, tetapi Yesus pakai mereka. Kemudian pada saat Yesus mengadakan perjamuan suci, kalau kita kenal dengan sekarang di gerejaku terutama, dan pada saat itu dibilang perjamuan malam, Yesus mencuci kaki murid-muridnya masing-masing. Ketika itu Yesus sudah berkata sebenarnya, siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayan yang melayani. Beda kalau dunia ini, kalau kita menjadi orang yang paling besar, kita yang dilayani, kita yang duduk manis, orang yang bekerja buat kita. Tetapi kalau kita menjadi pengikut Kristus, menjadi anaknya Tuhan Yesus Kristus, kita yang harus melayani orang, bukan kita dilayani. Jadi ibaratnya kalau bahasa Belandanya zelfstandig, independen gitu, kerjain sendiri atau self-service ya. Jadi kita melakukan untuk diri kita. Jangankan untuk diri kita, orang lain pun kita harus layani. Jadi kalau untuk diri kita mungkin biasa ya. Tetapi di sini ketika kita mengikut Yesus, kita pun harus melayani orang lain. Dan di sini dikatakan, yang poin yang akan aku beritahu kepada kalian juga di sini, ketika Yesus mengatakan salah seorang akan menyerahkan aku atau mengkhianati aku, murid-muridnya kan bertanya, apalagi Simon Petrus yang selalu ibaratnya menonjol ya daripada yang lain. Tetapi sebenarnya bukan Simon Petrus di samping, karena di sini di ayat 21 ya, setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, ya, itu si Yudas. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ternyata bukan Simon Petrus murid yang dikasihinya ya. Jadi mungkin kalau kalian tahu informasinya atau aku belum sampai kepada info atau firman Tuhan tentang yang aku baca, murid yang dikasih Yesus itu duduk pas di dekatnya, di sebelah kanan katanya ya. Kemudian Simon Petrus seperti memberi isyarat, ibaratnya gini, tanyain dong, siapa tuh yang mengkhianat? Siapa yang akan menjual dia? Siapa yang akan mencelakai dia? Kemudian murid ini bertanya kepada Yesus, siapa Tuhan yang akan mencelakaimu atau yang mengkhianatimu? Kemudian di sini dikatakan, di ayat 26, jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Jadi di sini sudah jelas sekali ya. Sebenarnya memberi isyarat, atau kalau kita bilang itu dikasih kode ya, kode. Sama Tuhan itu udah dikasih kode bahwasanya yang mengkhianati dia adalah si Yudas. Karena setelah Yesus mencelupkan roti yang dia katakan itu, dia memberikan kepada si Yudas. Dan Yudas kemasukan iblis, atau kerasukan iblis ya. Dan pada saat itu Yesus sudah berkata, kerjakanlah apa yang akan engkau lakukan, atau buatlah apa yang engkau akan lakukan. Dan dia, si Yudasnya pergi, dan murid-muridnya nggak ada ngerti. Dan satu hal di sini aku mau katakan,
Tadi aku baru nonton film Yesus Kristus ya, perjalanannya dia yang pemeran Yesus Kristusnya Jim Caviezel. Dia benar-benar, menurut aku ya, aku nggak tahu yang lain juga, dia itu benar-benar sepertinya masuk ke dalam hal-hal yang di luar dari biasa ya, film-film yang biasa kita lihat. Dan pada saat itu aku lihat filmnya itu juga ada iblis juga di situ. Ditunjukkan ya, biasanya kan film-film Yesus Kristus biasa iblisnya nggak ditunjukin. Nah pada saat di situ iblisnya ditunjukin, dan aku pikir gini, filmnya kok terlalu berlebihan atau sebagainya ya. Tapi ketika aku membaca firman Tuhan kembali, aku renungkan lagi, dan kemudian aku merasakan memang benar lah, tepat lah, karena di sini sudah jelas Yesus ada di situ ya, di Pat 170 itu. Ketika Yesus mencuci kaki murid-muridnya, iblis ada di situ membisikkan kepada si Yudas untuk hal-hal yang jahat kepada Yesus, mengkhianati dia katanya ya. Dan kemudian di sini dikatakan Yesus mencuci kaki satu-satu muridnya, artinya si Yudas pun dicuci kakinya di situ. Kemudian iblis membisikkan di situ. Artinya iblis dan Tuhan ada di situ. Apakah Tuhan Yesus nggak tahu ada iblis di situ? Pertanyaan bagi kita. Dan kemudian apakah Yesus nggak bisa menghardik si iblis itu? Apakah Yesus takut dengan si iblis itu? Tidak ya jawabannya. Karena di sini kembali lagi udah mau ke detik-detiknya Yesus disalibkan. Yesus malah menggenapi nas yang sudah diberikan oleh firman Tuhan. Yaitu setelah Yesus memberikan roti dan Yudas kemasukan kerasukan setan, dan Tuhan Yesus menyuruhnya, lakukanlah apa yang hendak kau perbuatlah sekarang katanya. Dan di sini ketika murid-murid yang lain melihat kejadian itu, mereka nggak ngerti. Mereka pikir Yesus menyuruh Yudas untuk membeli sesuatu karena si Yudas memegang kas. Ibaratnya dia bendahara selama Yesus dan murid-muridnya ada di situ. Dan ketika itu semua orang memang nggak tahu, polos aja gitu. Dan setelah Yesus memberikan roti, katanya di ayat 30, Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Jadi si Yudas pergi untuk bertemu dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk menangkap Yesus pada intinya. Dan di sini aku mau kasih tahu juga, di sini terbukti selama murid-murid Yesus ada bersama-sama dengan dia, Yesus itu Tuhan ya, dan iblis pun ada di situ. Kenapa? Karena iblis membisikkan kepada si Yudas. Artinya Yesus dan iblis itu dekat sekali, bukan dekat dalam arti kata mereka sangat sayang, bukan ya, beda ya. Tetapi artinya rivalnya atau lawannya ya, Yesus dan setan itu sangat dekat. Sama halnya seperti contoh lah, olahraga, tinju atau boxing dan sebagainya lah ya. Lawannya itu kan dekat. Jadi ketika dua orang berada di atas ring, mereka akan mengadu kekuatannya. Dan pada saat di situ, Tuhan dan iblis juga dekat. Tapi bukan dekat secara kasih, tetapi mereka seperti peperangan, seperti mengadakan peperangan. Tetapi kita, murid-muridnya, ya pada saat itu murid-muridnya bahkan gak ngerti. Di situ terjadi peperangan. Apakah Tuhan Yesus takut sehingga dia membiarkan si Yudas untuk mengkhianati dia? Apakah Tuhan Yesus itu takut ketika Yudas itu akan menyerahkan dia untuk dibunuh? Tidak. Justru Tuhan Yesus malah mengiyakan, malah melakukan supaya selesai. Lakukanlah, katanya, kerjakanlah, cepatlah. Karena Yesus sudah bersedia. Jadi ketika ada bicara orang, kenapa Yesus nggak bisa membebaskan dirinya? Kenapa nggak ini? Karena ketika di sini sudah jelas, ya sudah jelas. Ketika Yudas menjual Yesus, dia tahu. Dan bahkan dia mencuci kaki si Yudas ini pun, ya pada saat perjamuan suci. Iblis ada di situ membisikkan supaya si Yudas mengkhianati dia. Bayangkan contoh begini, kita udah lakukan yang baik ini ya, sama orang lah, sama teman, sama keluarga, siapapun lah. Kita udah lakukan yang baik. Tetapi dalam hati, orang yang kita bantu itu penuh dengan dengki dengan kita atau mau mencelakai kita. Begitulah Yesus menghadapi dosa-dosa kita. Ketika kita mengatakan kita anak Tuhan, kita pengikut Kristus, tetapi dalam hati kita ini kebusukan, mau mencelakai orang, membuat orang tidak baik, pokoknya hal-hal yang jahat lah kita lakukan. Tetapi pada saat perkataan kita ini, kita katakan kita anak Tuhan, kita Kristen. Jadi itu tidak ada bedanya ketika kita menjadi seorang Yudas itu sendiri. Ketika kita sudah dibasuh kaki kita sama Tuhan Yesus, tetapi setan berbisik, kita mendengarkan suara setan itu.
alangkah sakitnya. Tapi apakah Tuhan mengatakan, oh Yudas, kamu tidak usah aku cuci kakinya karena kamu mendengarkan iblis? Tetapi tidak ada di situ. Bahkan dia tidak ada bilang, nyalah engkau iblis, nggak ada. Tapi ketika waktu Petrus mengatakan kiranya itu tidak terjadi padamu, Yesus mengatakan nyalah engkau iblis. Tapi ketika Yesus mencuci kaki murid-muridnya, pastinya dicucinya lah kakinya si Yudas. Tetapi di situ juga Yudas mendapatkan bisikan dari setan dan Yudas juga merespon. Tetapi Yesus tidak mengatakan bahwasanya engkau tidak patut kucuci karena engkau mau berkhianat pada aku. Tetapi Yesus mencuci kakinya. Jadi di sini bahan perenungan yang aku akan ambil itu mungkin rema atau mungkin poin atau mungkin apalah yang mungkin kalian pikirkan. Bahasanya, aku mengatakan di sini, ketika orang pun berniat jahat terhadap kita, ketika siapapun mau mencelakai kita, tapi kalau kita memang berjalan di dalam Tuhan, kita bersama dengan Tuhan itu, ketakutan itu tidak akan pernah menguasai kita. Ketakutan itu tidak akan pernah menghantui bahkan membunuh kita ya. Ingat, dalam arti maut itu secara fisik membunuh kita sementara ya kalau kita di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita di luar Tuhan, sekalipun maut tidak datang dalam artian kematian itu, tapi kita udah mengalami maut itu. Jadi ingat satu hal lagi, begitulah dekatnya Tuhan dan setan itu. Karena peperangan mereka ya, kita di sini sebagai anak Tuhan itu seperti perebutan di antara iblis dan Tuhan. Kita mau merespon si setan kah atau Tuhan? Jadi ketika kita di tengah-tengah ini, Tuhan Yesus memberikan pilihan buat kita masing-masing, kita harus benar-benar tahu siapa yang kita ikuti. Dan satu hal lagi, Tuhan memberikan kebebasan untuk memilih. Dia tidak pernah memaksa kita. Yang ada kalau hati kita merespon dia memberikan kesempatan buat kita, dia mengajar kita. Ketika kita pun jatuh, ketika kita mau keluar, artinya kita mau jauh, tapi Tuhan tahu ini anakku. Tuhan ajar kita. Tuhan memberikan waktu untuk memproses kita. Jadi ketika kita respon itu, bukan jadi kita menyalahkan Tuhan, tetapi kita berkata bahwasanya ini adalah kasih karunia, dan Tuhan tidak terlalu pendek tangannya. Tuhan tidak terlalu terlambat untuk menolong kita. Yang perlu adalah ketika kita merespon sesuatu itu dengan mengucap syukur. Karena Tuhan sudah bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika memang keadaan lagi sulit, kita nggak mengucap syukur pastinya secara manusia. Tapi ketika kita sudah memahami firman Tuhan, di dalam kesengsaraan pun, di dalam kesakitan pun, ketika kita sudah mengucap syukur, Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Karena ingat, peperangan kita itu di dalam roh dan kebenaran. Memang tidak bisa dilihat secara mata, tetapi melalui iman kita bisa rasakan. Dan ketika kita mengalami masalah, kita tetap mengucap syukur. Kita tidak keluar dari Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus yang kita muliakan. Tuhan Yesus yang kita menangkan. Dan Tuhan Yesus tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita. Dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita sampai tergeletak. Dia tidak akan pernah seperti itu. Sekalipun, kalaupun itu terjadi tergeletak ya. Ingat waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego mau dimasukkan ke dalam dapur api, mereka mengatakan, sekalipun Tuhan kami tidak menolong kami tetap memilih Dia. Tapi apa yang terjadi? Tuhan menolong. Jadi kalau iman kita levelnya udah seperti mereka, pastinya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Nama Bapa kita yang dipermuliakan. Jadi ketika kita memang merespon semuanya dengan baik, nama Tuhanlah yang kita permuliakan. Satu lagi di sini, poinnya ingat setan itu sudah menguasai kita. Pikiran kita terutama. Jadi kita harus undang Tuhan. Tuhan juga harus dekat. Karena kalau setan udah di dalam pikiran kita, Tuhan pun harus di dalam pikiran kita. Karena Tuhan dan setanlah yang berperang, bukan kita. Kalau kita berperang dengan setan, kita udah lama KO. Tapi ketika Yesus datang menolong kita, kita bisa mengalahkan setan. Bahkan kita lebih berkuasa atas setan itu. Jadi inilah doa dan harapan kita. Mungkin kalian mempunyai tanggapan yang lain atau sebagainya, kalian silakan komen, aku bisa belajar dari kalian. Satu hal lagi seperti aku ingatkan, setan itu sangat dekat dengan kita. Jadi untuk mengalahkan dia, kita butuh Tuhan. Jangan pernah keluar dari Tuhan. Selalu undang dia, karena dia yang bisa mengalahkan setan. Selalu undang Tuhan, karena dia yang bisa mengalahkan setan itu.
Kita nggak bisa, kita nggak mampu. Jadi inilah doa dan harapan kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, puji dan syukur Anak-Mu panjatkan hari ini ya Tuhan. Bapa, firman-Mu mengajarkan kami supaya lebih dekat kepadamu. Karena begitulah roh jahat, setan, iblis, dan sebagainya juga sangat dekat terhadap kami. Kami tidak bisa mengalahkan mereka Bapa. Yang kami bisa mengalahkan mereka hanya dengan kekuatan-Mu. Oleh karena itu Bapa, ampuni dosa kami. Berikan kami kelayakan untuk dekat-dekat kehadiran-Mu. Dosa kami yang banyak hapuskan Bapa, supaya jangan terhalang setiap berkat yang akan Engkau berikan kepada kami masing-masing. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa, kiranya kuasa pengasihan-Mu menyertai kami. Anak-Mu berdoa ya Tuhan untuk orang-orang di luar sana yang menonton video ini, siapapun mereka yang mengalami sakit, penyakit, Engkau berikan kesembuhan. Yang sedang mengalami masalah, Engkau berikan jalan keluar dan solusi. Yang sedang mencari pekerjaan ya Tuhan, Engkau berikan pekerjaan buat kami masing-masing. Yang sedang bergumul untuk memaafkan dirinya, keluarga, temannya, atau siapapun yang pernah menyakitinya, kiranya Engkau turut campur tangan ya Tuhan, supaya dia tetap kuat untuk memaafkan semua orang-orang yang telah menyakiti hatinya, dan dia juga tetap kuat untuk berjalan di dalam jalan-Mu, dan untuk menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Kalau kalian punya komen, silahkan di komen. Aku bisa belajar dari kalian juga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.